Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab 1 kerajinan limbah lunak. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam mengolah kerajinan dari bahan limbah organik ini. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari mulai kebutuhan fisik hingga kebutuhan non-fisik. Kini, kerajinan berfungsi juga sebagai hiasan baik interior maupun eksterior. Berdasarkan pengetahuan terhadap limbah dan juga pengamatan kebutuhan masyarakat, maka kerajinan dari bahan dasar limbah dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat. Dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat dapat merubah pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau tidak sedap, dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan. Sampah hanya dapat diolah dengan cara dibuang lalu dibakar atau ditimbun dalam tanah sebagai bahan urukan permukaan tanah, juga ada yang dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Tahukah kamu bahwa limbah terdiri dari beberapa kelompok? Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan wujudnya. Limbah dilihat dari fisiknya terdiri dari yang pertama limbah gas, yaitu jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, atau HCl, atau NO2, dan SO2. Kemudian limbah cair. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Dan yang terakhir, limbah padat. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Yang kedua, limbah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari yang pertama, limbah pertanian, yaitu limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Yang kedua, limbah industri, yaitu limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Contohnya dari industri tekstil, kemudian industri pengolahan makanan, dan lain sebagainya. Kemudian limbah pertambangan, yaitu limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Contohnya pada penambangan emas, terutama tambang emas skala kecil yang ilegal, akan dihasilkan banyak limbah merkuri. Dan yang terakhir, limbah domestik. Merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan permukiman-permukiman penduduk yang lainnya. Limbah berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawa, limbah dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik yang merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk.
Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kulit buah dan sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Dan yang kedua, limbah anorganik, yang merupakan jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik ini tidak mengandung unsur karbon, dan contohnya adalah plastik, beling, dan baja. Jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah kita memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik yang ada dan dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Limbah baik organik maupun limbah anorganik memerlukan pengelolaan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Di Indonesia, memiliki banyak bahan dasar limbah yang dapat dijadikan karya kerajinan. Produk kerajinan dari bahan limbah Indonesia yang beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang telah dikenal di mancanegara. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir terbesar kerajinan yang dibuat oleh tangan atau handmade. Tangan-tangan terampil dan pemikiran kreatif inovatif karya anak bangsa cukup dikagumi oleh bangsa lain. Kita patut bangga akan hal tersebut. Selanjutnya, ini adalah beberapa foto karya anak bangsa dalam pameran yang dilakukan di beberapa tempat yang dapat menunjukkan betapa Indonesia kaya akan kerajinan. Sekian, tunggu video selanjutnya ya.